Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya, "terbukalah." Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Telens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Saudara-saudari, Yesus melakukan perjalanan sekali lagi ke Dekapolis, ke wilayah bukan Yahudi, di mana orang-orang telah mengetahui bahwa Yesus banyak melakukan penyembuhan. Iman yang hidup ada di antara orang-orang pada waktu itu, dan juga pada seorang pria yang memohon kepada Yesus untuk meletakkan tangannya di atasnya. Kasih Yesus bersifat pribadi dan tindakannya sangatlah tulus. Yesus membawa pria itu menjauh dari kerumunan orang agar tidak menarik perhatian banyak orang. Yesus mau menyembuhkan pria itu bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Yesus ingin membawa orang untuk percaya kepadanya. Saudara-saudari, semua penyembuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, baik itu fisik, emosional, atau psikologis, berorientasi pada penyembuhan yang paling dalam, yakni keselamatan. Bisakah kita mengenali kehadiran dan tindakan Tuhan di dunia ini? Bisakah kita mengenali kehadiran dan tindakan Tuhan dalam hidup kita sendiri? Bisakah kita mengenali kehadiran dan tindakan Tuhan di antara sahabat dan anggota keluarga kita? Saudara dan saudari terkasih, marilah kita memohon iman untuk mengenali tindakan penyelamatan Tuhan yang bekerja di lubuk hati kita yang terdalam, dengan mengulangi apa yang dikatakan pemazmur. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara-saudari, Yesus menyuruh orang-orang yang ada di situ untuk tidak menceritakan apa yang mereka lihat kepada orang lain. Waktunya belum tiba. Yesus tidak mau menarik perhatian orang banyak kepada dirinya sendiri. Yesus tetap fokus pada misinya untuk domba-domba Israel yang hilang dan tidak ingin menarik perhatian orang-orang bukan Yahudi. Namun, orang-orang yang menyaksikan apa yang dilakukan Yesus tidak mengindahkan perintahnya. Mereka mengisahkan perbuatan baik yang dilakukan Yesus di antara mereka. Apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka kisahkan
adalah pewartaan Injil di antara orang-orang bukan Yahudi, seperti yang dikatakan pemazmur. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa, seperti termuat dalam Mazmur 96 ayat 3. Hal ini juga dikatakan Yesus kepada para rasulnya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Seperti termuat dalam Injil Matius bab 24 ayat 14. Saudara-saudari, apakah mereka memahami penyembuhan yang dilakukan Yesus sebagai rencana keselamatan dari Allah? Atau apakah mereka hanya melihat Yesus sebagai pembuat keajaiban belaka? Dalam kehidupan kita sendiri, janganlah kita berpandangan sempit, melewatkan karya keselamatan Tuhan yang luar biasa dalam situasi kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita membuka bulan Kitab Suci Nasional yang pada tahun ini mengangkat tema Yesus, sahabat seperjalanan kita. Tema ini diangkat dengan dilatar belakangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang masih bergejolak. Yesus adalah sahabat bagi kita, serta bagi setiap orang yang putus asa, kehilangan, menderita, dan bertobat. Semoga kita semakin mencintai sabda Allah dengan tekun membacanya, mendengarkannya, merenungkannya, dan mewujudkannya dalam hidup harian kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.